ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد قائد المؤمنين في الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. والله سبحانه وتعالى يحب المتقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أيها الشباب معاشر المسلمين عزكم الله. Sungguh kisah yang sangat menakjubkan. 7 pemuda yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang sangat terkenal dengan sebutan Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda penghuni gua yang ternyata mereka semuanya mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, menjadi masyhur hingga hari kiamat. Kenapa? Itulah, di setiap kali kesulitan sesungguhnya terbuka kemudahan. Di setiap kali ada kegelapan, maka sungguh itu merupakan peluang. Kalau ada kegelapan, maka itu sebenarnya bukan hambatan. Kegelapan itu bukan hambatan, tapi kegelapan itu adalah peluang bagi orang yang mau datang dengan membawa obor atau membawa lampu. Maka yang datang dengan membawa obor atau membawa lampu, maka itu merupakan kemuliaan baginya. Di saat orang kesulitan dan tidak bisa banyak berbuat karena kegelapan, maka orang yang membawa obor itu adalah penerang yang kemudian membukakan jalan, maka tentu orang ini sangat hebat dan sangat mulia. Itulah diantaranya Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang pada awalnya mereka tidak saling kenal, tapi mereka kemudian bertemu di suatu tempat yang ternyata mereka sama-sama memiliki keimanan, memiliki fikiran, dan memiliki pandangan yang satu, di mana pada saat itu semua orang yang didukung dengan penguasa yang zalim semuanya menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah kaum musyrikun, orang-orang musyrik, dan tidak ada keburukan yang lebih buruk daripada kemusyrikan. Tidak ada kejahatan yang lebih besar daripada penyembahan kepada selain Allah. Maka Allah tegaskan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan
Itu adalah kejahatan yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Karena apa? Karena pencipta langit dan bumi ini Allah. Maka seharusnya hanya Allah yang disembah, hanya Allah yang diagungkan, hanya Allah yang dipuja dan dipuji, hanya Allah yang dipatuhi dan ditaati. Tapi ternyata muncul manusia-manusia yang menyembah selain Allah. Ia di samping menyembah Allah, tapi menyembah kepada selain Allah itu kemusyrikan. Tidak boleh orang itu menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Itu kemusyrikan. Apalagi banyak juga yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah dan ajaran yang dibawa para nabi dan para rasul adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi pada saat itu masyarakat semuanya menyembah berhala. Dan biasanya kalau sudah menyembah berhala itu ditambah lagi dengan mabuk-mabukan, perjudian, pencurian, perzinaan dan seterusnya. Karena kalau sudah musyrik itu maka segala bentuk kejahatan akan menjadi marak di tempat itu. Tapi lihat, ada pemuda yang ternyata akhirnya sadar bahwa kemusyrikan, perjudian, perzinaan, pencurian, mabuk-mabukan itu adalah kejahatan. Maka pemuda-pemuda ini akhirnya meninggalkan masyarakat yang seperti itu satu persatu, lalu kemudian berada di suatu tempat dan kemudian disusul dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga 7. Mereka pada akhirnya tidak mau saling bercerita. Karena pada saat itu siapa yang ketahuan tidak menyembah berhala, siapa yang ketahuan tidak mabuk, siapa yang ketahuan tidak berjudi, maka akan ditangkap, akan dijadikan sebagai tawanan dan kemudian disiksa dan dipaksa untuk mengikuti cara mereka. Tapi kemudian satu persatu akhirnya bercerita bahwa kenapa dia datang ke tempat ini. Dia datang ke tempat ini karena merasa melihat apa yang terjadi di masyarakat itu adalah keburukan, itu adalah kebatilan, itu adalah kejahatan. Dan akhirnya mereka satu hati. Abnai, anak-anakku sekalian, insyaallah kalian satu hati di tempat ini. Semula tidak saling kenal, semula datang dari berbagai macam tempat, lalu disatukan di tempat ini. Satu hati, mirip dengan Ashabul Kahfi, satu hati, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk, berada di tempat yang bersih, suci insyaallah. Iya, 7 pemuda itu berada di tempat itu, beribadah kepada Allah, membuat masjid, musolah, tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian mereka diketahui oleh mata-mata kerajaan, polisi. Lalu kemudian diinterogasi, ditanya, dan tentu saja akhirnya terbongkar bahwa mereka menyembah Allah, hanya menyembah Allah, menjauhi judi, menjauhi mabuk, menjauhi mencuri dan seterusnya. Mereka hidup bersih di tempat itu. Tapi akhirnya mereka dipaksa untuk kembali ikut dengan masyarakat musyrik, berjudi dan seterusnya. Tapi pemuda ini mengatakan tidak. Kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian dikasih waktu besok atau besok lusa. Kalau masih tetap, maka mereka akan ditangkap dan dibunuh. Maka para pemuda ini akhirnya melarikan diri ke tempat yang cukup jauh dan ketemulah dengan gua. Hingga sampai di gua itu Allah tidurkan mereka. Yang disebutkan tidur mereka sampai 309 tahun. Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hingga kemudian mereka ada yang terbangun, lalu bangun. Dan ketika keluar, ternyata kondisi sudah berubah. Masyarakat menjadi baik. Masyarakat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat menjadi makmur, tidak ada yang judi, tidak ada yang mabuk-mabukan. Masyarakat dibawa kepemimpinan yang Islami. Anak-anakku sekalian, apa pelajarannya? Itulah 7 pemuda yang hebat. Kenapa dia hebat? Karena mereka meninggalkan masyarakat yang buruk. Mereka meninggalkan masyarakat yang jahat. Mereka meninggalkan masyarakat yang rusak. Dan mereka bertekad untuk hidup dalam kebersihan, untuk hidup dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang hebat, pemuda-pemuda yang hebat. Di saat banyak yang rusak, maka pemuda yang hebat adalah muncul sebagai generasi yang baik. Maka kondisi masyarakat yang buruk tidak bisa menjadi alasan kalau mereka buruk maka saya buruk, tidak. Kalau mereka buruk lalu saya buruk, maka itu namanya hanyut dalam keburukan dan akhirnya binasa. Tapi pemuda yang hebat, pemuda pemenang, itu adalah ketika kondisi masyarakat itu buruk, maka dia menjaga diri, memperbaiki diri, dan terus bertekad untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Oleh karena itu, pemuda yang hebat, di saat banyak pemuda-pemuda yang nongkrong di jalanan, maka pemuda yang hebat adalah menata diri, lalu kemudian belajar, mengaji, membaca Al-Quran, membaca hadis, dan juga membaca kitab-kitab yang mengandung ilmu pengetahuan. Tidak ikut dengan pemuda-pemuda lain yang nongkrong-nongkrong. Maka itulah nanti akan menjadi pemuda pilihan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sesungguhnya kerusakan yang terjadi itu adalah peluang bagi orang-orang yang baik untuk menjadi pahlawan yang akan tentu saja diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dipersiapkan untuk hari esoknya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa tub 'alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, mau nasihat-menasihati dalam kebenaran, dan mau nasihat-menasihati untuk selalu menetapi kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina
ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا والمسلمين جميعا يا أرحم الراحمين على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في حياتنا كلها. اللهم بارك لنا في مكاننا. اللهم بارك لنا في مكاننا هذا يا الله يا رب العالمين. اللهم بارك لنا جميعا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.